ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 1 November 2020. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tuhan menghendaki manusia agar merendahkan diri sebagaimana diteladankannya. Namun sikap merendahkan diri seringkali tidak menjadi pilihan hidup. Karena merendahkan diri sering dianggap sebagai pihak yang lemah dan mudah dikalahkan. Dunia membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki sikap mau merendahkan diri agar tercipta damai sejahtera di bumi, di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bagi seluruh ciptaan. Merendahkan diri adalah sikap tidak merendahkan orang lain, menerima setiap kehadiran dan bersedia mengakui kekurangan diri sendiri serta bergantung pada kedaulatan Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, maka akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Di hadapan-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang dengan pengakuan dan penyesalan hati kami, betapa hidup kami jauh dari perkenan-Mu dan belum mampu untuk mengasihi-Mu dan sesama. Kami mohon pengampunan-Mu atas kesombongan dan ketinggian hati kami. Ampunilah kami juga yang masih sering merendahkan orang lain dan menghakimi sesama
dan memaksakan kehendak diri kami sendiri. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari akan panggilan hidup sebagai murid-Mu, supaya hidup dengan menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang Maha Mulia. Kasihanilah kami, berilah kami kekuatan melangkah bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang merendahkan diri dan tinggal di antara kami. Kasihanilah kami, berilah kami kerendahan hati. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang kami kenal dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami, biarlah kami mempersembahkan diri untuk memuliakan-Mu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau yang senantiasa melimpahkan kepada kami berkat-berkat yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Engkau hadir, memampukan kami semua untuk dengan rendah hati datang kepadamu, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu, merenungkan dan melakukan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Menyeberangi Sungai Yordan. Pembacaan diambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian: setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan, Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Tanggapan diambil dari Mazmur 107 ayat 1-7.
dilanjutkan ayat 33 sampai 37. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ialah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Bacaan kedua. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Pembacaan diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Agar tenang
Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang sehat, gembira, dirasakan ketika dijalani tanpa kepura-puraan. Banyak orang karena ingin dihormati kemudian menjalankan strategi kepura-puraan. Ada sebuah kisah tentang jubah sang raja. Ada seorang raja yang ingin selalu tampil dengan prima. Melalui busananya, ia ingin dianggap sebagai orang yang paling bijak. Meskipun sebenarnya ia tidak menjalankan peran fungsinya sebagai raja yang bijak. Pada suatu hari ada dua orang yang hendak menipu dan berpura-pura sebagai penjahit. Kedua orang itu menjanjikan jubah yang bagus yang hanya bisa dilihat oleh orang pintar saja. Dan pada waktu yang disepakati, para penjahit palsu ini menyerahkan jubah kepada sang raja. Karena sang raja ingin dianggap pintar, dia berpura-pura bisa melihat jubah itu. Padahal sebenarnya dia tidak memakai jubah itu. Sang raja berjalan di depan rakyatnya tanpa memakai baju. Rakyat pun berpura-pura bisa melihat sang raja pakai baju dan jubah yang baru. Karena juga ingin dianggap pintar. Hingga pada akhirnya sang raja dibuat malu oleh kepolosan seorang anak kecil yang mengatakan bahwa sang raja tidak pakai apa-apa. Barulah di saat itu sang raja menyadari bahwa ia ditipu oleh dua orang penjahat
yang menyamar sebagai penjahit yang sudah kabur sambil membawa uang yang diberikan sang raja. Ia ditipu oleh kepura-puraan rakyatnya. Dan yang paling mendasar, ia ditipu oleh kepura-puraannya sendiri yang ingin dianggap bijak, raja yang berhikmat. Dianggap saling menghargai dan saling menghormati adalah hal yang lumrah dan menjadi tidak lumrah, tidak wajar jika kehidupan ini dijadikan panggung untuk berpura-pura demi ingin dihormati orang lain, demi ingin menjadi yang paling tinggi, paling besar, dan tentu secara tidak langsung ingin paling diuntungkan secara ekonomi. Matius 23 ayat yang ke-11 menyatakannya kepada kita, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi adalah ingin dihormati, ingin dihargai. Dan Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dan perlu kita perhatikan konteksnya bahwa kata-kata tajam Yesus ini terhadap para pemimpin Yahudi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah dalam penegasan identitas kekristenan waktu itu yang hendak dibedakan dari Yudaisme. Nah, namun apa yang dimaksud dengan menduduki kursi Musa? Musa pada zaman Alkitab dipahami sebagai tokoh besar. Musa adalah orang Ibrani yang lahir di Mesir, kemudian diangkat menjadi anak oleh putri Fir'aun. Ia suatu hari membunuh mandor Mesir, lalu melarikan diri ke tanah Midian. Kemudian Allah memanggilnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Musa menjadi pemimpin besar. Dan melalui dia Allah membuat banyak mukjizat. Dan peristiwa keluaran Israel melewati laut menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Musa juga dikenal sebagai pemberi hukum yang dipilih Tuhan untuk menerima 10 firman, untuk membimbing hidup orang Israel dan ibadahnya. Musa juga disebut nabi yang menyampaikan firman-firman Allah yang berisi penghakiman dan janji kepada umatnya. Musa, meskipun tidak disebut imam, namun Tuhan memberitahukan petunjuk membangun kemah suci dan hukum peribadatan dan bagaimana berkorban. Ia juga menjadi pengantara atas nama umat kepada Allah. Musa juga memutuskan perkara hukum. Ia mengangkat hakim-hakim untuk membantu mengambil keputusan berdasar hukum Allah. Musa juga pemimpin militer. Ia memimpin Israel bertempur melawan musuh-musuhnya ketika menuju Kanaan. Dan di dalam perjanjian baru, Musa dipandang sebagai pemberi hukum. Dalam perjanjian baru ia dikenal juga sebagai teladan iman dan juga seorang nabi. Pendeknya, Musa adalah tokoh yang sangat penting, sangat berpengaruh dalam kehidupan orang Yahudi ketika itu. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi ingin mendapatkan kehormatan seperti Musa, meskipun ahli Taurat dan orang Farisi tidak berperan dan menjalankan fungsi seperti Musa. Musa sangat dihargai karena keberaniannya, karena pengorbanannya, karena kepahlawanannya, dan menjadi sangat dihormati karena itu semua. Orang Farisi dan ahli Taurat dalam kisah ini juga sangat
ingin dihormati meskipun tidak melakukan perintah hukum Musa, peran kepahlawanan dan pengorbanan seperti Musa. Ahli Taurat dan orang Farisi menjalankan kepura-puraan sebagai strategi untuk ingin dianggap paling terhormat. Kita tahu yang jauh lebih penting bukanlah soal mendapatkan penghormatan, namun bagaimana menjalankan fungsi, bagaimana kita berperan dalam kehidupan menghadirkan damai sejahtera Allah. Hal ini yang ditunjukkan, dilakukan oleh Yosua dan Paulus, meskipun keduanya adalah pemimpin, namun mereka tetap rendah hati dan lebih mengutamakan kerja daripada pujian semata. Yosua kita tahu dipersiapkan untuk menggantikan Musa, namun dengan sangat hati-hati ia menerima peran kepemimpinan ini. Ia tidak arogan ketika jadi pemimpin yang baru, tidak aji mumpung memimpin, memanfaatkan kesempatan untuk menarik keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak, ia justru rendah hati dan merasakan sungguh bahwa Allah diperlukan sebagai penolong seperti Allah menyertai Musa, dan itu ditandai ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Demikian juga Rasul Paulus, meski menjadi pemimpin pemuka umat, namun ia tidak mencari hormat. Ia berupaya hidup bersama jemaat, bekerja bersama, mewujudkan kehendak Allah. Sikap Yosua dan Rasul Paulus tersebut amat berbeda dengan sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau siapapun yang hidup berpura-pura dan hanya hendak mencari keuntungan diri dan kehormatan. Kepura-puraan, ingin senantiasa dihormati, merasa yang paling tinggi, paling hebat, sesungguhnya adalah godaan bagi semua orang. Baik bagi orang tua maupun orang muda, bagi orang miskin maupun orang kaya, bagi rohaniwan maupun kaum awam, semuanya itu dapat terjebak di dalamnya. Namun Tuhan akan memberkati orang yang merendahkan diri, sebagaimana dikatakan Mazmur, bukan merendahkan orang lain. Merendahkan diri itu serupa dengan orang yang rendah hati, namun beda dengan rendah diri. Rendah diri itu berarti minder. Orang yang rendah hati berarti bersedia mengakui kelemahan diri dan kekurangan untuk kemudian mengembangkan diri, ditingkatkan melalui pengetahuan, melalui pengalaman di dalam hidupnya bersama Tuhan. Merendahkan diri seraya mengingat akan Yesus Kristus yang hadir juga merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 8 dan yang ke-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan
ku ingin berbarengi. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam syafaat dan syukur kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir bagi kami, merendahkan diri dalam Kristus Yesus. Maka ajarlah kami sebagai pengikut-Mu yang setia untuk juga merendahkan diri kami melalui setiap kerja dan pelayanan. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu, Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Kami mohon berkat-Mu, terlebih bagi setiap mereka yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, sebagaimana keluarga yang ditinggalkan Ibu Duniati Muji Mulyo Amijoyo. Engkau sertai, beri kekuatan dan penghiburan. Kami juga mohon berkat-Mu, ya Allah, untuk setiap mereka yang mengalami kelemahan di dalam tubuhnya. Kami mohon Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi Bapak Barlan, Bapak Agus Nugroho, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa yang akan terus memberikan kepadanya anugerah dan keselamatan. Ya Bapa, kiranya juga Engkau yang akan senantiasa menambahkan kegembiraan bagi setiap sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Cesarius Kevin Filemon, Krista Bareta Noviandika, Ibu Eka Masetia Arianti, Ibu Nawangsih, Ronald Tri Pamungkas, Margareta Novi, Novembrianto, Bapak Ponco Trio, Ibu Yekis Liadwi Cikawati, Cornelia Retno, kiranya Engkau sendiri yang akan terus menambahkan hikmat, kedewasaan, dan kelimpahan rezeki. Demikian juga bagi setiap sahabat-sahabat kami yang lain yang sedang di dalam studi, pekerjaan, maupun pelayanan.
Tambah-tambahkanlah hikmat dan berkat. Demikian juga bagi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuswo. Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami di dalam masa pandemi ini. Kiranya kasih limpahan rahmat-Mu saja yang menjadi andalan kami, sumber kekuatan kami. Demikian juga kami ingin menyerahkan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, demikian juga di tempat ini. Kiranya kasih-Mu saja yang menggerakkan kami untuk tetap bersekutu, bersatu hati, meskipun kami belum dapat beribadah di gereja secara langsung, maka biarlah Engkau sendiri yang akan terus menumbuhkan kepada kami iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan, hanya kepadamu kami memohon berkat, hanya kepadamu kami menyerahkan perjalanan gereja Tuhan. Demikian juga ketika direncanakan untuk menyusun program kegiatan tahun 2021, meskipun kami menyadari kami belum mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Namun kami percaya Engkau yang akan terus menolong, menuntun, dan menopang gereja-Mu, ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hanya kasih-Mu, tuntunan-Mu yang kami nantikan, sehingga kami tak putus-putusnya tetap memiliki kesabaran untuk terus bekerja, berjuang, menghadirkan setiap kebaikan, keadilan, damai sejahtera. Sertai setiap mereka yang juga memperjuangkannya, baik masyarakat maupun juga pemerintah. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Filipi 4, ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, Engkau Maha Murah, sumber berkah. Melalui setiap kerja yang Kau beri, kami hidup berkecukupan. Ajarilah kami untuk punya hati yang mau peduli kepada sesama dan tulus untuk berbagi.
Melalui kesempatan dan waktu anugerah-Mu, kami berusaha dan Kau beri harta untuk kami kelola, hingga menjadi sarana kasih Allah menyapa sesama. Melalui setiap talenta dan kemampuan yang Kau nyatakan pada kami, biarlah kami berkarya agar nama-Mu dipuji. Dengan kesehatan dan perlindungan-Mu, kiranya hati kami bersyukur untuk terus melayani-Mu. Inilah kami yang telah Kau berkati, dan kiranya kami pun menjadi berkat bagi sesama, agar bersama-sama kami hidup bahagia. Satukan seluruh persembahan umat-Mu, agar berguna dan mencukupkan kebutuhan pelayanan gereja-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segera. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Rendahkanlah dirimu, sebab Allah merendahkan dirinya dan menjadi sumber keselamatan kita. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
bumi